Saudara yang terkasih, dalam kisah sengsara yang dibacakan Jumat atau dinyanyikan hari Jumat kemarin itu cukup panjang, Yohanes 18:1 sampai 19:42. Bab 18 itu 40 ayat, bab 19 itu 42 ayat, jadi 82 ayat. Tetapi ada satu ayat yang rupa-rupanya sering kita lewatkan begitu saja, dan itu amat menarik. Bagi saya sangat menarik. Ayat 18b, bab 18 ayat 8b. Waktu itu kisahnya Yesus mau ditangkap, lalu orang-orang Yahudi datang, lalu Yesus mengatakan, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. 2 kali. Nah, yang kedua itu ketika Yesus mengatakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Ayat ini sering kita lewatkan. Coba perhatikan, dalam situasi terjepit dan terancam, Yesus masih membela dan memberikan hidup kepada para murid yang dicintainya. Wis kono kowe do lunga wae. Nek aku sing mbok goleki, kalau memang aku yang kamu cari, biarkanlah murid-muridku ini pergi, biar mereka hidup. Biar aku sendiri yang menderita, yang mati. Ini gila. Mencari selamat untuk para murid, sementara Yesus sendiri sadar bahwa hidupnya terancam. Ayat inilah yang mau mengatakan bahwa dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi penderitaan dan kematian, Yesus memberi hidup. Yesus memberikan kehidupan kepada para muridnya. Catatan pertama. Catatan kedua, Injil hari ini bab 16 ayat 8 dari 7 ayat, pemuda itu mengatakan begini, dan disinyalir itu adalah malaikat. Ia telah bangkit, ia tidak ada lagi di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yang mempertaruhkan diri ketika ditangkap, kalau aku yang kau cari, biarkanlah mereka pergi, dan akhirnya wafat disalib, telah bangkit. Dia yang membiarkan dirinya dibunuh dan yang membiarkan para murid pergi supaya bebas dari ancaman, telah bangkit. Tidak ada lagi di sini, itu memastikan bahwa bukan dunia orang mati tempat Yesus. Itu perubahan paham besar-besaran dalam tradisi Yahudi. Orang mati masuk Seol, Yesus tidak, 3 hari bangkit. Dan para murid mengingat itu. Bapak Ibu nangkap ya, kaitan erat antara penangkapan Yesus dan kematian Jumat Agung dengan malam Paskah Vigili kebangkitan itu jelas. Dia yang diancam dan dia yang mati ternyata membiarkan para murid hidup, dan nyatanya Yesus sendiri hidup. Catatan ketiga, tema APP dan tema Paskah kita jelas. Menetap di dalam Kristus, berkembang dalam iman, berbuahkan kesaksian. Yang merenungkan tema ini atau yang mengikuti renungan APP atau yang renungan di rumah masing-masing, yang penting tahu temanya. Di Selasar Timur itu ada, boleh angkat jari. Boleh angkat tangan. Ora ada renungan boh. Ya wis rapopo, menurut keyakinan masing-masing ya boleh. Gitu. Kemarin ada yang cerita, wah Romo tempat saya meriah renungan APP. Oh ya, wah Profisiat yang datang berapa? 5. Ojo guyu sampai nira teko guyu. Menetap di dalam Kristus, berkembang dalam iman, berbuahkan kesaksian. Orang yang dipermendikan dalam Kristus, yang semula itu memberi kehidupan pada para murid dan mati dan akhirnya bangkit, itu diangkat menjadi anak Allah dan mengikatkan diri pada siapa ia dibenamkan dalam Kristus. Bapak Ibu, di hadapan kita ini ada 21, ada satu yang izin.
baptisan baru, inisiasi dan komuni pertama. Silakan berdiri sebentar, madep ke belakang sana. Yuk berdiri. Udah, apa kameranya disorot? Nah, ya disorot. Udah balik ke sini. Ini tetap berdiri. Adep sini, berdiri sampai misa selesai. Baptisannya betah ngadeg. Oke, tetap berdiri ya. Tak bacakan. Mereka adalah orang-orang yang memberikan dirinya kepada Kristus yang memiliki hidup. Dipermandikan bukan hanya diangkat menjadi putra-putri Allah pada saat permandian kemarin tanggal 17 itu baptis tahap. Kemudian tanggal 16 itu baptisan dan inisiasi. Tetapi adalah awal melekatkan diri, mengikatkan diri, menetap dalam Kristus. Mereka masuk dalam institusi gereja Katolik yang kudus. Maka selamat datang ya, selamat datang menjadi anak Allah dan menjadi warga pasamuan gereja Katolik yang kudus. Dipermandikan ada dua unsur. Satu diangkat menjadi anak Allah, dua dimasukkan dalam institusi gereja Katolik. Itu kita orang Katolik harus hafal. Yang namanya dibaptis itu diangkat menjadi anak Allah dan dimasukkan dalam gereja Katolik yang kudus. Maka berkaitan dengan tema Paskah tahun ini, mari kita saling mendoakan agar kita bisa tetap tinggal menetap dalam Kristus. Yang di Selasar, yang kagungan HP dipoto temane ya. Nanti sampai rumah masang MMT nang jalan kampung setiap rumah masing-masing ya. Ben do ngerti, awake dhewe yo apal. Wah, PP wis rampung ana sing rung preso ndak apa-apa. Zaman Israel dulu juga ndak ada tema APP ora apa-apa ya. Jangan lupa berdoa bagi mereka ini. Atau juga jangan lupa berdoa bagi mereka yang karena satu dua hal, oleh sebab karena itu daripada maka sesungguhnya kemudian disimpulkan bahwa akhirnya meninggalkan Kristus, tidak lagi menetap di dalam Kristus. Meskipun ada yang mengatakan saya masih percaya kok, saya masih berpaut pada Kristus, tetapi nyatanya sebaliknya. Maka tema APP ini sebetulnya atau tema Paskah itu mengikat kita yang dipermandikan, mengikat Anda yang dipermandikan baru, dan mengingatkan mereka yang sudah tidak lagi menetap dalam Kristus. Mudah-mudahan hidup kita menjadi sebuah kesaksian, karena tinggal menetap dalam Kristus penuh berkat dan bisa menjadi berkat. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Kristus sumber kehidupan. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda, sudah 40 hari kita tidak mengatakan haleluya ya, maka nanti kalau saya panggil satu kelompok Anda menjawab menetap haleluya ya. Misalnya Mas Dinar menetap haleluya. Coba Mas Dinar menetap haleluya. OMK menetap haleluya. Tenan ya, tenan ya. Prodiakon lansia ora ana tenagane. Kalau lansia tidak menjawab ngapain? Gitu, ngapain? Sudah waktunya semakin mengikatkan diri. Baptisan inisiasi baru. Muni kabeh ora? Oke, Selasar Timur, Selasar Barat, Ring 2, tenda Ring 2. Orang ono sing ngerti nek Ring 2. Ring 1 itu depan gereja, Ring 2 bawahnya, Ring 3 sebelahnya, lalu GPS. Oke ya. Tenda Ring 2. Oke, tenda Ring 3. GPS sing ora ketok. Oke. Kur, operator, organis, dirigen, tatip, kolektan, mana? Menetap haleluya.
kor menyanyikan menetap, haleluya, 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 gitu aja. Yuk, 1, 2, 3, menetap, haleluya, haleluya. Oke, Selasar Timur sudah, Mesdina sudah, Prodiakon sudah, Lektor Pemazmur sudah, Ring sudah. Sekarang yang di dalam gereja. Yang di dalam gereja menetap, haleluya, gitu. Yang di dalam gereja menetap, haleluya, haleluya, haleluya. Sabar nanti. Baik, selamat merayakan Paskah. Semoga Anda yang sudah baru saja mengatakan menetap di dalam Kristus, berkembang dalam iman, bukan hanya pekik seruan menetap haleluya, tetapi nyata dalam kehidupan kita.